Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk drilling soal SPMB STAN tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum kemampuan numerik. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe agar terus update terutama untuk persiapan SPMB STAN tahun 2024. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan video referensi belajar lainnya untuk tes kedinasan, bisa klik linknya ada di deskripsi. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik jawab soal untuk tes intelijensi umum persiapan seleksi masuk STAN tahun 2024 untuk subtes numerik. Untuk tes intelijensi umum sendiri terdiri dari 3 subtes. Pertama ada verbal, terdiri dari analogi, silogisme, dan juga analitik. Lalu untuk numerik terdiri dari deret angka, numerik berhitung, soal cerita, dan perbandingan kuantitatif. Dan untuk subtes figural terdiri dari figural analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Untuk teman-teman yang membutuhkan referensi belajar, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi ya. Ada playlist untuk persiapan materi dan latihan soal tes kedinasan tahun 2024. Untuk drilling soal numerik kali ini ada 10 soal, dan untuk soal nomor pertama langsung saja di sini. Berapakah 30% dari 10/6? Nah, dari ini tinggal kita ubah jadi kali. Jadi, 30% kita rubah jadi 30/100. Dari ini jadi kali 10/6. 10/6. Kita tulis aja dulu. Nah, caranya bisa kita sederhanakan. 10 coret bawah nolnya 1. Lalu 30 bagi 6 dapat 5. Sisanya 5/10. Ini masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 5. Atas kita bagi 5, bawah juga bagi 5. 5 bagi 5 dapat 1. Lalu 10 bagi 5 dapat 2. Jadi 1/2. Nah, kita lihat untuk pilihan jawabannya. Untuk pilihan jawabannya dalam bentuk lain, tapi nanti bisa disederhanakan dengan bentuk yang sama. Hasilnya harus 1/2 juga. Kita lihat 2/6. 2/6 ini, kalau masing-masing kita bagi atas sama bawah dengan 2, maka bisa dihasilkan jadi 1/3. Ini tidak sesuai ya, berarti yang A salah. 2/7 tidak bisa disederhanakan lagi, berarti ini tidak sesuai. Lalu yang C, 3/6, masing-masing kita bagi 3, atas 3, bawah 3. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi, 3/6 itu sama dengan 1/2. Ini sesuai ya. Jadi, soal nomor 1, 30% dari 10/6 hasilnya sama saja dengan 3/6. Atau jawabannya untuk nomor 1 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, jika 3x ditambah 5y sama dengan 27. Kita tulis dulu, 3x ditambah 5y sama dengan 27. Lalu ada 2x ditambah 5y sama dengan 23. 2x ditambah 5y sama dengan 23. Nah, maka yang dicari adalah berapa nilai x dan berapa nilai y. Untuk tahu nilai x dan y, kita bisa menggunakan dua cara. Ada dengan cara eliminasi dan juga bisa dengan substitusi. Nah, karena di sini masing-masing ada nilai yang sama, maka kita langsung bisa menggunakan eliminasi dengan mengurangkan ya kedua persamaan ini. 3x kurang 2x sisa x, 5 kurangi 5 ini 0 ya. Jadi sisa x sama dengan 27 dikurangi 3 dapat 4. Jadi udah dapat nih nilai x-nya sama dengan 4. Nah, nilai x sama dengan 4 ini substitusi ke salah satu persamaan. Nah, kita substitusi ke yang pertama ini nih. 3x ditambah 5y sama dengan 27. 3, x-nya masukkan
4 nih. 3 kali 4 tambah 5Y sama dengan 27. 3 kali 4, 12 ditambah 5Y sama dengan 27. 5Y sama dengan 27 dikurang 12. Berarti ini kita tulis lagi 5Y sama dengan 27 dikurangi 12 dapat 15. Y sama dengan 15 dibagi 5. Y adalah 3. Nah, sekarang udah dapat nih X-nya 4, Y-nya 3. Berarti di sini dapat X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Hati-hati dalam memilih jawabannya ya, karena di sini bisa mengecoh. Berarti ditulisnya 4 dan 3. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 2, dipersilahkan. Soal nomor 3, A ditambah B sama dengan 30. Sini kita tulis A ditambah B sama dengan 30. Lalu hasil kali maksimum. Berarti kita kalikan nih, A dengan B dikalikan, hasil maksimumnya berapa gitu. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita harus menggunakan logika ya. Kalau misalkan kita mau nyari hasil maksimum, berarti A itu akan sama dengan B nilainya gitu. Maka, kalau A sama dengan B, A ditambah B sama dengan 30. A-nya gitu ya, sama dengan B. Berarti boleh diganti B-nya itu dengan A gitu. Jadi A tambah B, B-nya kita ganti dengan A nih, karena A-nya sama dengan B, atau salah satu, mau B-nya diganti, atau A-nya yang diganti boleh. Berarti ini A tambah A, jadi 2A sama dengan 30. Berarti A sama dengan 30 dibagi 2, dapat 15. Nah, tadi karena A itu sama dengan B, A sama dengan B, maka ketika A dikalikan dengan B sama saja dengan 15 kali 15. Hasilnya berapa? 225. Jadi nilai maksimum A dan B adalah 225. Ini untuk hasil kalinya. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4, 2 kali bilangan pertama ditambah 4 kali bilangan kedua. Berarti di sini ada bilangan pertama dan juga bilangan kedua. Berarti kita misalkan. Misal, A itu adalah bilangan pertamanya gitu. Lalu, yang B adalah bilangan kedua. Nah, dengan pemisalan ini, maka kita buat kalimat ini menjadi bentuk matematikanya. 2 kali bilangan pertama. Bilangan pertama itu apa? A. Berarti 2 kali bilangan pertama. 2 kali A gitu. Ditambah 4 kali bilangan kedua. Berarti 4 dikali bilangan kedua tadi dimisalkan apa? B. 4 kali B akan menghasilkan 40, berarti sama dengan 40. Ini untuk pernyataan yang pertama kita dapat. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu bentuknya. 2 kali A, 2A, ditambah 4 kali B, 4B, sama dengan 40. Oke, nah setelah ini kita baca lagi. Bila bilangan pertama, katanya berarti A, gitu ya, 2 kali lebih banyak dari bilangan kedua. Berarti 2 kali lebih banyak. Berarti A sama dengan 2 kalinya dari bilangan yang kedua. Gitu. Nah, yang ditanyakan berapakah besarnya bilangan pertama atau A-nya ini berapa gitu. Nah, dari sini gitu ya, kita bisa mencari nilai A-nya dengan cara kita substitusi nih. Bahwa A tadi sama dengan 2 kalinya B. Berarti kita tulis 2A yang ini nih. Ditambah 4B sama dengan 40. Nah, kita tulis 2A ditambah 4B sama dengan 40. Lalu nilai A-nya kita substitusi dengan 2B. Jadi 2
kali A-nya ganti dengan 2B. Ditambah 4B sama dengan 40. Kalau sudah, kita kalikan 2 kali 2, 4. 4 kali B, 4B, ditambah 4B sama dengan 40. 4B ditambah 4B jadi 8B, sama dengan 40. Berarti B sama dengan 40 dibagi 8. Berapa? Hasilnya adalah 5. Ini baru apa? B. Yang ditanyakan apa? A. Maka kita substitusi ke sini, bahwa A itu sama dengan 2 kalinya B. Berarti 2 kali 5. Berapa? 10. Maka jawabannya untuk nomor 4 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, Andi membeli 5 baju dan 4 celana. Berarti kita misalkan baju itu adalah B, dan celana itu adalah C. Kita buat ke dalam bentuk matematikanya, Andi membeli 5 baju dan 4 celana. Berarti 5B ditambah 4C. Di sebuah toko seharga 425.000. Berarti sama dengan 425.000. Nah, Beno katanya juga membeli 4 baju dan 3 celana. Berarti 4B ditambah 3C sama dengan. Nih, karena di toko yang sama, berarti ini ada hubungannya nih. Antara dua kalimat ini ya, atau model matematika ini. Nah, kalau Beno harganya berapa? 330.000. Kalau sudah, yang ditanyakan adalah harga masing-masing baju dan celana. Maksudnya apa? Kita harus mencari berapa harga baju, satu baju gitu ya, sama harga satu celananya gitu. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, pertama, karena bentuknya seperti ini, lebih enak kita eliminasi dengan cara kita samakan dulu salah satu variabelnya. Kita akan menghilangkan variabel B, gini. Berarti yang atas kita kali 4, yang bawahnya kita kali 5. Kita kalikan 5 kali 4, 20B, ditambah 4 kali 4, 16C, sama dengan kita kalikan 425.000 dikali 4. Jadi, 1.700.000. Lalu yang bawah 4 kali 5, 20B, ditambah 5 kali 3, 15C, sama dengan 330.000, kita kalikan 5, dapat 1.650.000. Nah, sekarang sudah ada yang sama nih, 20B dan 20B. Berarti kita kurangkan 20B dengan 20B 0, 16C kurangi 15C, berarti sisa 1C atau C saja. Sekarang 1.700.000 dikurangi 1.650 dapat 50.000. Nah, baru dapat nih harga celananya saja. Celana itu harganya 50.000. Kita lihat baju dan celana. Celana ini ada di urutan ini nih, celana, dan ini baju gitu. Untuk celana berarti harganya tadi berapa? 50.000. Berarti yang ini, teman-teman. Yang lain bukan 50. Berarti yang B pastilah nih. Untuk harga bajunya 45.000. Berarti jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ngecek nih, biar lebih pasti, kita cek aja. Benar nggak? Untuk harga bajunya 45.000, kita ambil salah satu dari kalimat matematika ini ya, atau bentuk matematikanya. Kita ambil yang ini nih. 5B ditambah 4C sama dengan 425.000. Sekarang tadi C-nya udah dapat 50.000, berarti 5B ditambah 4 dikali 50.000 sama dengan 425.000. Berarti 5B ditambah 4 kali 50.000, 200.000. Sama dengan 425.000. 5B
sama dengan 425.000 dikurang 200.000. Berapa? Berarti 5B sama dengan kita kurangkan 425 dengan 200. Dapat 225.000. Yang ditanya apa? B. Berarti B sama dengan 225.000 dibagi 5. 225 bagi 5. Dapat berapa? 45. Berarti B sama dengan 45. Nolnya 3 ngikut. 1, 2, 3. Jadi betul ya B-nya atau harga bajunya adalah 45.000. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 5, dipersilahkan. Soal nomor 6, nilai terdekat 0,25 dibagi 0,333 dibagi 0,125 dibagi 0,167 adalah. Nah, ketika teman-teman dapat soal seperti ini, teman-teman bisa langsung mengubahnya ke dalam bentuk lain yang lebih mudah untuk dioperasikan. Nah, 0,25. Nah, di sini kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi kita akan ubah ke pecahan. Kita ubah dulu 0,25 itu sama dengan ya 1/4. Lalu 0,333 kita ubah menjadi 1/3. Lalu 0,125 dirubah ke pecahan jadi 1/8. Lalu 0,167 dirubah ke pecahan jadi 1/6. Nah, kalau sudah, tinggal kita sesuaikan dengan bentuk di soal ini. 0,25 jadi 1/4. 1/4 dibagi 0,333, 1/3. Lalu dibagi nih 0,125. 1/8 dibagi 0,167, 1/6. Nah, kalau sudah, tinggal kita operasikan dengan cara yang biasa. Yang ini 1/4 dibagi 1/3 sama aja dengan 1/4 kali 3/1 atau sama dengan 3/4 gitu. Yang ini 1/8 dibagi 1/6 sama aja dengan 1/8 kali 6/1 sama aja dengan 6/8. Nah, bagi ini masih kita tulis sama saja dengan 3/4 dikali. Ininya ditukar posisinya jadi 8/6. Berarti 3 dikali 8/4 kali 6. 3 kali 8/4 kali 6. 3 kali 8, 24. 4 kali 6 juga 24. 24 bagi 24 hasilnya 1. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 6, dipersilahkan. Soal nomor 7, jika rata-rata X, Y, dan 30. Jadi ini ada nilai pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Rata-ratanya adalah 10. Maka rata-rata X dan Y, berarti X tambah Y-nya tuh dirata-ratakan nilainya berapa? Oke, untuk teman-teman yang dapat soal dengan tipe seperti ini, maka kita cari dulu nih dalam bentuk rata-rata. Maka rata-rata dari 3 bilangan ini ya, X, Y, dan 30 ini sama dengan 10. Nah, 3 bilangan ini berapa nih? X ditambah Y ditambah 30. Dirata-ratakan berarti harus dibagi 3. Itu seberapa? 10. Berarti X ditambah Y tambah 30 sama dengan ya 10. 3-nya ke kanan jadi kali 3. X ditambah Y tambah 30 sama dengan 10 kali 3, 30. X ditambah Y sama dengan 30 dikurang dari sini nih, 30. Jadi X tambah Y sama dengan 0.
Nah, X tambah Y itu 0, mau dibagi pun di rata-rata tetap hasilnya adalah 0. Maka jawaban nomor 7 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 8, jika X sama dengan 3 dan X dikurangi Y dikuadratkan sama dengan 4, maka nilai Y adalah. Oke, langsung saja di sini kita tulis dulu bahwa X itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya X sama dengan 3, lalu X dikurangi Y dikuadratkan sama dengan 4. Nah, pertama-tama kita harus rubah dulu bentuk X dikurangi Y dikuadratkan sama dengan 4 ini. Dengan kita substitusikan nih, nilai X-nya sama dengan 3. Jadi 3 dikurangi Y dikuadratkan sama dengan 4. Lalu kita kalikan nih, atau kita rubah bentuknya. 3 dikuadratkan, dikurangi 2 kali 3, 6 kali min Y, jadi min 6Y. Ini negatif Y dikuadratkan jadi positif Y kuadrat. Kalau udah sama dengan 4. Sekarang 3 dikuadratkan hasilnya 9 dikurangi 6Y tambah Y kuadrat sama dengan 4. Agar lebih mudah, maka kita buat modelnya seperti ini nih, Y kuadrat dulu nih di depan. Baru dikurang 6Y, ditambah 9 sama dengan 4. Kita buat menjadi sama dengan 0, teman-teman. Jadi Y kuadrat dikurang 6Y, ditambah 9, 4-nya jadi ke sini. Jadi kurang 4 sama dengan 0. Kalau sudah, Y kuadrat dikurang 6Y, ditambah 9 kurang 4 itu 5, sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita buat menjadi Y sama dengan cara kita rubah nih bentuknya yang ini, jadi Y dikurang 5 dikali dengan Y kurang 1. Nah, kalau teman-teman cek, boleh. Y dikali Y jadi Y kuadrat, Y dikali min 1 jadi min Y, min 5 kali Y min 5, ini jadi min 6Y, min 5 kali min 1 jadi 5. Jadi bentuk ini sama. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa buat seperti ini. Y kurang 5 sama dengan 0 ya, yang ini. Atau Y kurang 1 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 5 atau Y sama dengan 1. Maka bisa pilih salah satu nih, kita lihat. Dari A, B, C, dan D. Yang sesuai yang mana? Ya, yang C nih. Yaitu 5. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 8, dipersilahkan. Soal nomor 9, jika X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 0,16, maka hubungan X dan Y-nya seperti apa? Oke, di sini kita cari dulu X sama dengan 1/16. 1 dibagi 16 itu sama dengan 0,0625. Dan Y tadi sama dengan berapa? 0,16. Di belakang 0 kita lihat ini hasilnya 0, ini di belakang koma masih ada angka yaitu 1. Berarti Y ini lebih besar atau X masih kurang dari Y. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya nomor 9 adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 9, dipersilahkan. Yang terakhir di drilling numerik di video kali ini, nomor 10, seorang siswa mengikuti kuis dan tidak dapat menjawab 3 pertanyaan. Nih, tidak dapat menjawab 3 pertanyaan. Jika siswa tersebut mendapat skor 85%, maka banyak soal yang ditanyakan adalah berapa banyak soalnya jika skornya 85%, dan yang tidak dapat dijawabnya adalah 3. Oke, untuk menjawab soal nomor 10, teman-teman harus tentukan dulu nih, soal yang benar. Soal benar berapa? Ini nih, 85%. Karena ini adalah yang dapat skornya, gitu. Lalu, yang tidak dapat dijawab ya, atau tidak benar.
Berarti kalau keseluruhan soal itu ada 100% gitu ya, tinggal dikurangi dengan yang dijawab benar, itu 85%. Berarti berapa? 15%-nya gitu. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah banyak soal. Berarti banyak soal bisa kita cari dengan membandingkan tadi. Yang tidak benar adalah 15. Dengan tadi real pertanyaannya adalah 3 nih. Maka 100% itu adalah keseluruhan soal dibagi yang tidak bisa dijawab atau tidak benar adalah 15% dikali berapa tadi? Soalnya dalam jumlah real soalnya ada 3. Nah, hasilnya berapa nih, teman-teman? Untuk soal nomor 10, berapa banyak soalnya? Teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya, apakah A, B, C, ataukah D. Dan itu dia di video kali ini, aku udah share ada 10 soal untuk latihan soal dan trik jawab soal TIU, persiapan tes masuk STAN tahun 2024 untuk subtes numerik. Dan semoga di video kali ini teman-teman bisa menambah lagi referensi untuk belajarnya. Tetap semangat dan jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan klik tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak teman-teman yang terbantu. Dan tunggu video pembahasan lainnya. Thank you udah nonton. Dadah!